Marjohan tidak sembarangan bisa tembus peluru, menurut cerita, karena ada sabotase mungkin gitu ya. Nah setelah itu Ibu Cut Nyadin 2 kali ditinggalkan suami dan 1 putri. Dia mengambil posisi untuk tinggal di lingkungan Masjid Agung Baitur Rahman untuk melanjutkan ibadahnya kepada Allahnya. Tetapi Masjid Agung Baitur Rahman juga sama nasibnya, dihancurkan oleh Belanda. Nah disitulah Ibu Cut Nyadin tidak terima, sampai Ibu Cut Nyadin sesumbar atau berkata, lebih baik saya buta daripada melihat seorang kafir di tanahnya. Nah disitulah Ibu Cut Nyadin berjuang dari hutan ke hutan, dari gunung ke gunung selama 33 tahun. Sampai dia mendapatkan sakit atau tidak bisa melihat yang disebut buta. Nah disinilah dengan sakitnya ini, yaitu tidak bisa melihat, ketahuan sama panglimanya, yaitu Teku Panglaut. Dan Teku Panglaut ini merasa kasihan, tidak rela atau merasa, ya istilahnya kasihan, tidak. Dia merasa kasihan sampai dia datang ke Ibu Cut Nyadin, bicara untuk menyatakan lebih baik berserah diri kepada Belanda. Ternyata kedatangan Teku Panglaut ini diterima oleh Ibu Cut Nyadin, tetapi disitulah amarah Ibu Cut Nyadin bukan menurun, tetapi lebih memuncak. Dia mencaci maki habis-habisan. Teku Panglaut ini memarahi Teku Panglaut ini. Tetapi Teku Panglaut pun bersikeras karena merasa kasihan melihat seorang perempuan sudah tua tinggal di hutan belantara, sampai dia rela dikatakan sebagai pengkhianat karena kasihannya sama Ibu Cut Nyadin. Sehingga dia datang ke Belanda untuk menyatakan boleh Ibu Cut Nyadin ditangkap, tetapi dengan satu syarat. Jangankan dibunuh, disakitin pun gak boleh, termasuk disentuh pun gak boleh. Nah disitulah Ibu Cut Nyadin, tepatnya tanggal 6 November 1905, Ibu Cut Nyadin dijemput, ya, bukan ditangkap karena tidak boleh disentuh. Jadi saya cerita sebenarnya. Jadi Ibu Cut Nyadin tidak boleh disentuh sehingga Belanda menjemputnya. Setelah itu dibawalah ke markas Belanda di Aceh. Kemudian tahun 1906 Ibu Cut Nyadin dibawa ke Jakarta dengan satu pengawal yang bernama Teku Nana, berusia 15 tahun. Sesampai di Jakarta, Ibu Cut Nyadin ini mau diasingkan lagi. Cuman Ibu Cut Nyadin bicara, boleh saya diasingkan, tetapi ke Sumedang. Padahal gak tahu Sumedang itu di mana. Jangankan saudara, kenalan pun gak ada. Istilahnya asal bicara. Nah kemudian Belanda membawalah Ibu Cut Nyadin ini ke Sumedang. Dan sesampai ke Sumedang, Ibu Cut Nyadin ini diserahkan kepada Bapak Bupati Sumedang yang pertama, yaitu Eyang Mekah atau Eyang Surya Atmaja. Nah disinilah setelah Belanda menyerahkan Ibu Cut Nyadin, Belanda kembali lagi ke Aceh, tidak ada kabar berita. Kemudian Bapak Bupati Sumedang ini melihat komunikasi Ibu Cut Nyadin hanya bahasa Arab dan bahasa Aceh, maka dia memanggil ulama besar Sumedang yang bernama Kiai Haji Sanusi, imam pertama di Sumedang yang membangun Masjid Agung Sumedang. Nah setelah ngobrol-ngobrol oleh Kiai Haji Sanusi ini, dibawalah ke rumahnya dan dirawat oleh keluarga Kiai Haji Sanusi, oleh istrinya, anaknya, mantunya, khususnya yaitu oleh Ibu Siti Khadijah. Sampai tidurnya pun Ibu Cut Nyadin ini dibarengi dengan Ibu Siti Khadijah. Dan mandinya pun boleh dikatakan suatu waktu pasti dimandiin atau dielap, maksudnya diseka gitu ya, oleh Ibu Siti Khadijah ini, karena Ibu Cut Nyadin sudah tua. Nah disinilah Ibu Cut Nyadin, walaupun matanya sudah tidak bisa melihat, tetapi dia masih bisa mengajarkan pengajian kepada ibu-ibu di Sumedang. Dan perlu ketahui, Ibu Cut Nyadin mengajarnya yaitu di rumahnya Kiai Haji Sanusi yang berukuran 12 ke 14 meter. Tetapi rumahnya sudah tidak ada karena tahun 80 sudah dibongkar dan dibangun oleh cucu-cucunya Kiai Sanusi ini rumah zaman sekarang.
yang sekarang ada tulisannya penjahit Eka Remaja. Itulah rumah tinggal Ibu Cut Nyadin dahulu. Kalau sekarang ada rumah Cut Nyadin, itu bohong, itu duplikat, mencari duit, mengatasnamakan rumah Cut Nyadin. Tuh, saya berani mengatakan karena saya sebagai keturunan dari Kiai Sanusi. Itulah. Nah, di sini Ibu Cut Nyadin entah esok atau malamnya bercerita tentang suaminya Teguh Marjohan yang di Aceh, walaupun sudah wafat tetapi masih dicari oleh Belanda. Maka ketakutan keluarga Kiai Sanusi, Ibu Cut Nyadin ada yang mencari lagi, maka namanya pun diganti menjadi Ibu Ratu atau Ibu Prabu. Maksudnya untuk menghilangkan jejak. Jadi jangankan yang jauh, tetangga dekat juga nggak tahu bahwa itu Ibu Cut Nyadin. Taunya Ibu Ratu, keluarga Kiai Haji Sanusi. Nah, kemudian tahun 1907 Kiai Haji Sanusi ini wafat. Pertanggungjawaban dilanjutkan oleh anaknya yaitu Haji Husna. Dan kemudian tepatnya tanggal 6 November 1908 Ibu Cut Nyadin pun wafat. Nah, ketika Ibu Cut Nyadin wafat, keluarga Kiai Haji Sanusi berunding mau dimakamkan di mana ini Ibu Cut Nyadin. Karena kalau ke Aceh tidak mungkin karena posisi dalam pengasingan. Cuman kata anak Kiai Haji Sanusi yaitu Haji Husna menjawab, kita nggak perlu bingung dan repot karena Ibu Cut Nyadin sudah dianggap sebagai keluarga Kiai Haji Sanusi, maka makamkanlah di dekat makamnya Kiai Haji Sanusi. Nah, itulah cerita sampai dimakamkannya Ibu Cut Nyadin. Di sini tuh, ini makam Ibu Kiai Sanusi yang dikasih pagar ya. Sengaja saya kasih pagar biar gampang nunjukin gitu. Ini adalah sesepuh makam di sini dan yang punya tanah di sini. Itu cerita sampai dimakamkan di sini. Kemudian setelah Ibu Cut Nyadin wafat, Teguh Nana ketika Ibu Cut Nyadin wafat masih tetap tinggal bersama keluarga Kiai Haji Sanusi sampai dia dapat jodoh orang sini yaitu Mas Iyok namanya. Dan dia punya anak 3 perempuan semua. Yang pertama namanya Mimis, yang kedua Mas Kun, yang ketiga Mas Ria. Kemudian tahun 1930 anak dan istrinya ini dibawa ke Aceh dan sampai sekarang tidak ada kabar berita. Yang ada kabar berita banyak orang Aceh berjodoh dengan orang Sunda, khususnya jadi keluarga Aceh dengan keluarga Sumedang itu kemungkinan saya baca dari atasnya itu bersaudara, karena Ibu Cut Nyadin dengan keluarga saya di sini ternyata erat sekali hubungannya, tidak bisa dipisahkan siapapun karena istilahnya nama Cut Nyadin tetap ada di tanah Sumedang gitu. Dan kemudian Ibu Cut Nyadin ini makam dari awal diketahuinya adalah makam Ibu Ratu. Jadi kalau di Sumedang kalau ada yang nanyain di mana makam Ibu Ratu, inilah makam Ibu Ratu. Kan ini makam Cut Nyadin, betul. Itu karena di kampungnya di Acehnya namanya Cut Nyadin, tetapi di Sumedang namanya Ibu Ratu. Gitu. Nah setelah itu ini diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Itu pun Presiden Soekarno menyuruh kepada Dr. Ali Hasmi memerintahkan kepada pemerintah Sumedang, pemerintah Aceh agar ditelusuri di mana makam Ibu Cut Nyadin. Nah tahun 1957 itu ada pemerintah Aceh dan Belanda datang ke sini menelusuri dan menanyakan di mana makam Ibu Cut Nyadin. Kebetulan Ibu Siti Khadijah pada waktu itu masih ada. Jadi tidak sulit untuk menunjukkan dan menerangkan bahwa ini adalah makam Ibu Cut Nyadin sesuai dengan sejarah. Karena Ibu Siti Khadijah meninggal tahun 1967. Nah 50 tahun baru diketahui bahwa ini makam Ibu Cut Nyadin. Kemudian tahun 1972 ini dibangun oleh Pemda Sumedang, tetapi tidak seperti ini. Dan ini direnovasi oleh Pemda Aceh. Waktu itu gubernurnya Pak Ibrahim Hasan oleh Pak Bustanil Arifin mulai membangun menasah atau musola
tempat wudhu dan kamar kecil. Makam ini adalah oleh pemerintah Aceh dibangunnya. Tetapi dari pemerintahan pun sama, hanya biaya pembangunan. Kalau biaya perawatan, saya yang menjalankan, hanya orang-orang yang bermurah hati memberikan sodako. Jadi saya kumpulin sodako itu untuk keperluan makam di sini, apa yang diperlukan. Jadi yang saya utamakan adalah kepentingan orang yang menjarah. Jadi inilah Bapak dan Ibu yang berikan uang sodako, saya kembalikan merasa kenyamanan untuk berjarahnya ini. Nah, itulah sejarah singkatnya Ibu Fitnyadin. Barangkali Bapak atau Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Tapi kalau memang tidak ada, saya serahkan kembali kepada Bapak Ibu masing-masing. Dari pihak saya atau pribadi saya yang merawat makam Ibu Fitnyadin, meminta kepada Allahnya agar kita semua diberi karomah Ibu Fitnyadin, diberi keridhaan dan diberi mukjizat dari Allah. Apa yang dituju dan dimaksud hanya dirinya dengan Allahnya yang tahu. Maka saya kembalikan kepada Allahnya, karena Allah yang maha segalanya. Saya sebagai manusia biasa yang tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa, hanya Allah lah yang bisa memberikan dan mengabulkan apa yang tujuan dan maksudnya itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.